Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zarafatin dengan akhiran NIM 026 dari kelas HI 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur cerita dari film Hotel Rwanda. Hotel Rwanda adalah film yang diangkat berdasarkan dari sebuah kisah nyata yang menceritakan tentang genosida yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Film ini dirilis pada sekitar tahun 2004 yang melatar belakangi bagaimana konflik antar dua suku, yaitu suku Tutsi dan juga suku Hutu, terjadi yang dimana mengakibatkan hampir 1 juta manusia tewas pada saat itu. Film ini mengisahkan tentang Paul Rusesabagina yang diperankan oleh Don Cheadle. Dia berperan sebagai manajer operasi di sebuah hotel mewah di Kigali, Rwanda yang disebut Hotel Rwanda. Pada saat itu, hotel ini merupakan satu-satunya hotel paling terkenal dan juga sering dikunjungi oleh para bangsawan, pemerintah, orang-orang penting, serta dipakai PBB untuk melakukan sebuah kampanye perdamaian. Paul merupakan seorang Hutu, namun Tatiana, istrinya, yang diperankan oleh Sophie Okenado, adalah seorang suku Tutsi. Pada tahun 1994, suku Hutu dan Tutsi mengalami bentrok dan tidak saling percaya satu dengan yang lain. Tiba-tiba, pada saat malam hari, suku Hutu mulai melakukan pembantaian kepada suku Tutsi, yang kemudian para tetangga serta kerabat Paul yang bersuku Tutsi datang ke rumahnya serta berharap kepadanya untuk mendapatkan perlindungan serta kebebasan dari ancaman serangan Hutu. Setelah melakukan tawar-menawar dengan perwira militer Rwanda, Paul membawa keluarga dan teman-temannya ke hotelnya. Hotel Paul menjadi penuh sesak karena banyaknya pengungsi yang datang karena kondisi kamp-kamp pengungsi yang berbahaya. Paul harus menghadapi tentara Hutu, mengurus para pengungsi, dan menjaga reputasi hotelnya. Pasukan penjaga perdamaian PBB yang dipimpin oleh Kolonel Oliver tidak dapat melindungi pengungsi karena dilarang ikut campur dalam pembantaian. Konflik ini semakin memburuk dengan kelelahan Oliver dan amarahnya terhadap sikap acuh tak acuh negara-negara barat terhadap Rwanda. Ketika Interahamwe mengepung hotel, Paul dan keluarganya mengalami stres berat. Selama Interahamwe mengepung hotel di Rwanda, Paul dan keluarganya menghadapi tingkat stres yang tinggi. Mereka mencoba untuk dievakuasi oleh pasukan PBB, tetapi kembali ke hotel setelah dihadang oleh gerombolan perusuh. Paul kemudian berbicara dengan jenderal Rwanda dan memerasnya, dengan mengancam akan menganggapnya sebagai penjahat perang. Jenderal akhirnya setuju untuk membantu, dan kembali ke hotel yang diserang oleh perusuh. Setelah kekacauan berakhir, Paul merasa panik dan mencari istri dan keluarganya. Dia menemukan mereka bersembunyi di kamar mandi. Akhirnya, keluarga Paul dan pengungsi lainnya meninggalkan hotel dalam konvoi pasukan PBB. Mereka berhasil melewati pengungsi Hutu dan milisi Interahamwe, dan akhirnya berada di belakang garis depan pemberontakan Tutsi. Di akhir cerita, Paul menemukan dua keponakannya yang masih kecil dan mengajak mereka bersama keluarganya keluar dari Rwanda. Dengan keinginan, kemampuan, dan juga keahlian, Paul berhasil menyelamatkan sekitar 1.200 pengungsi Tutsi dan Hutu. Film Hotel Rwanda bukan hanya sebuah kisah heroik tentang Paul Rusesabagina. Film ini juga merupakan cerminan realitas hubungan internasional yang kompleks, di mana dua teori utama, realisme dan liberalisme, berbenturan dan memperebutkan pengaruh. Hotel Rwanda memberikan contoh yang kuat tentang bagaimana teori realisme dan juga liberalisme dapat berbenturan dalam hubungan internasional. Realisme menunjukkan kepada kita bahwa dunia adalah tempat yang berbahaya dan negara-negara harus selalu waspada terhadap ancaman. Sedangkan menurut liberalisme menunjukkan kepada kita bahwa kerjasama internasional dapat membantu mencapai tujuan bersama. Film Hotel Rwanda ini bukan hanya sebuah film, tetapi juga sebuah undangan untuk merenungkan realitas hubungan internasional dan peran kita di dalamnya. Dengan memahami realisme dan liberalisme, dan dengan bekerja sama, kita dapat membantu menciptakan dunia yang lebih damai dan adil bagi sesama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.